Kami di sini dari Unimed, Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sejarah. Nah, kami di sini ingin melakukan wawancara Bu, yang dimana tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan, yang dimana dosen pengampunya tersebut Pak Yusran. Nah, sedikit kami wawancara Bu, yang dimana oleh teman saya Lugu Wijaya. Saya mau nanya saja, simpel aja. Sejak kapan tempat pembuatan songket ini berdiri dan siapa yang mendirikan? Oke. Jadi pertama kali itu songket Deli ini diinisiasi oleh ibu saya, Dr. Hajah Tengku Syarifina Embung, di tahun 2014. Awalnya itu kita di Medan. Sekarang kalau yang di sini di Desa Bandar Kalifan ini kita itu dimulai di tahun 2019 karena kita dapat program Desa Sejahtera Astra gitu. Jadi dari yang dari Kota Medan kita pindah ke workshopnya ya, kita pindah ke Sedang gitu. Nah, kenapa awalnya mama saya itu membuat songket Deli, karena pada dasarnya adalah ingin memperkenalkan gitu kepada halayak luas kalau sebenarnya Kota Medan adalah asli Melayu gitu. Sedangkan orang tidak terlalu mengetahui ya, terutama kalau misalnya kita keluar tuh dari Medan tuh orang nggak terlalu mengetahui kalau Medan itu aslinya rootsnya adalah Melayu. Nah, setelah itu beliau tuh berpikir apa ya hal yang bisa dibuat sekaligus untuk revitalisasi nih budayanya. Nah, beliau kan kebetulan memang juga keturunan dari Kesultanan Delhi. Jadi beliau itu tengok lah gitu di Kesultanan Bangun gitu kan. Toh orang dulu keluarga kerajaan tuh pada pakai songket. Nah, tapi kita nggak tahu, nggak ada songket Deli gitu. Nah, jadi mama saya itu buatlah lagi inisiasi lagi kembali revitalisasi songket Deli. Nah, awal mulanya itu yang diangkat adalah motif daun tembakau Deli. Karena mungkin teman-teman belajar juga kan kalau Kota Medan itu Istana Maimun dan ininya itu dari hasil penjualan tembakau. Jadi tembakau itu sangat spesial dan bermakna gitu ya bagi Melayu maupun Kota Medan gitu, bahkan Sumatera Utara, karena sampai dilelang di zaman Jerman gitu, saking dia merupakan tembakau kualitas terbaik nomor 1 di dunia ya saat itu gitu. Nah, jadi dengan alasan dasar itulah mama saya membuat songket Deli itu pertama kali memperkenalkan dengan motif daun tembakau Deli gitu. Nah, sejak itu ya sampai sekarang saya di tahun 2016 itu mulai kelola sendiri gitu. Karena kebetulan mama saya waktu itu masih kerja juga, dia sehingga gak bisa terlalu fokus gitu ya. Nah, kalau saya gabung di sini juga dari tahun kuliah tuh 2014 akhir. Yang kedua Kak, apa ada nilai-nilai sejarah atau kisah tertentu terkait songket ini yang diajarkan kepada generasi penerus kalau ada kisah-kisah? Biasanya kita ceritain itu tadi ya, motif itu artinya apa. Terus selain tembakau Deli itu tadi kan kita juga mengangkat motif-motif lain nih, kayak misalnya kenangan, bunga melur, motif Istana Maimun. Nah, terus sama kita juga beberapa kali tuh melakukan pelatihan juga nih, tenun ke anak muda. Kita juga pernah yang sama Asta itu melatih itu anak-anak SMK. Jadi yang awalnya mereka nggak tahu ya, nggak tahu menenun, jadi tahu, dan mereka menenun itu dengan motif karya mereka sendiri. Jadi mereka desain dulu, terus mereka menenun. Jadi mungkin sudah jadi implementasi terus. Dan alat kita juga ada di USUR tuh, jadi anak USUR tuh bisa nyoba tenun, bisa di lab. Aplikasi langsung juga. Iya, untuk aplikasinya apa ya? Iya, makanya namanya kan ya. Iya. Soalnya kebetulan mama saya itu sekarang jadi ketua songket di USU. Karena beliau dari dulu kemarin sempat di Medan, habis itu pindah Jakarta, terus balik jadi dosen USU. Dua Terakhir Kak, boleh. bagaimana perkembangan tradisi pembuatan songket ini masa ke masa? Apa ada pengaruh dari dunia pendidikan dan dunia pelestariannya? Dari dunia pendidikan, kalau untuk perkembangannya sih sekarang mungkin yang awalnya itu memang yang zaman dulu ya, terus mulai berganti warnanya, diubah kayak lebih modern. Terus sekarang mulai diubah ke barang-barang yang lebih ready to wear. Kalau dulu sekali Enggak, kebetulan enggak. Kebetulan kalau kita yang di sini fokus itu membangun songket sih. Kalau dengan dunia pendidikan apa ya? Mungkin itu tadi ya,
juga ya. Kemarin kita sempat ada yang penelitian juga bareng sama UNSUR itu, selain apa tadi yang di situ itu ada juga bikin pewarna alam dari limbah. Jadi itu dari limbah kunyit sama dari limbah kulit merbau. Maksudnya kayu merbau dari Panglong diambilin terus dibikin sama mereka yang melakukan penelitian dan dicelup di sini. Jadi dicelup sini. Iya deh, kita celup dan kita tenun. Gitu. Jadi untuk mengembangkan sampai pewarna alam seharusnya. Nah, baik Kak, saya Valentina Manalo, di mana saya akan menanyakan bagaimana cara para pengrajin di sini mempelajari keterampilan melindungi songket tersebut. Apakah ada dari pembelajaran itu kita dapat kayak pendidikan non formal maupun formal? Nah sebenarnya kalau di sini tuh awalnya kita masuk ke desa ini tuh dengan LKP, lembaga kursus dan pelatihannya. Jadi kita ambilnya vokasi tuh ya. Baru berkembang karena mulai butuh, terus kita ganti ke CV. Ada CV jadi dua lah, LKP dan CV. Untuk CV untuk bisnis, LKP untuk kita pelatihan. Gitu. Jadi di sini waktu itu kita bikin pelatihan itu mereka berlatih, habis itu mereka tenun, dan habis itu mereka langsung kalau yang cocok tuh kita bikin magang. Nah, kemudian Kak, apakah ada program pelatihan atau magang yang dari masyarakat atau pelajar yang ingin belajar membuat songket di sini? Ada nggak? Bisa, ada, boleh. Nanti sekarang kita mau bikin lagi sih. Kita mau bikin lagi, ini kan kemarin masih belum ini ya, semalam kan biasanya kan kita bikin itu karena dananya ada CSR gitu ya. Ya nanti kita mau bikin memang orang yang tertarik gitu, untuk kita buka kelas gitu sih, rencananya gitu. Terakhir program tersebut kapan? Produknya gimana? Program tersebut kayak Terakhir nih? ya. Terakhir kita pelatihan itu tahun lalu ada. Tapi lebih pelatihan-pelatihan yang main sekedar untuk ini aja ya, kayak interest gitu, bukan untuk bekerja. Supaya kita, kalau kemarin sih kita mindsetnya lebih kayak ngenalin gitu loh, supaya orang yang awalnya nggak tahu songket jadi tahu songket, jadi tahu tenun gitu. Sekarang kita nanti mau lebih ke rekrutmen gitu, ataupun lebih perkenalan tapi lebih membuka ke orang yang tertarik jadi saring, biar kita sebenarnya siapa aja gitu. Dalam Kemudian Kak, bagaimana transfer pengetahuan antar generasi dilakukan dalam menjaga tradisi pembuatan songket sehingga membuat generasi zaman sekarang ini merasa tertarik gitu Kak untuk belajar ini? Sebenarnya mungkin itu memang salah satu kendala kita juga sih, satu tantangan lah ya. Kayak waktu itu sebenarnya kita sudah ada beberapa penelitian yang memang bergenerasi langsung dari, tapi setelah dia ada ke misalnya nih mau nikah, mau ini, terus dia lihat lagi gitu, paham kan? Jadi sebenarnya untuk bikin tertarik itu mudah sebenarnya, tapi mempertahankan itu supaya panjang itu yang sulit sih. Jadi kalau misalnya tertarik itu kita perbanyak lah yang rame-rame gitu ya pelatihannya itu, supaya nanti itu di apa mereka kita utang juga gitu ya, maksudnya nggak cuma-cuma gitu. Nah cuma mempertahankannya sih yang sulit. Mungkin itu memang harus kita gali lagi sih supaya bisa lebih lama gitu. Izin Kak, saya Muhammad Diki Chandra. Izin menanyakan beberapa pertanyaan Kak. Tadi Kak sudah dijelaskan beberapa filosofi atau makna daripada motif tembakau lilin Kak. Selain itu, apakah ada nilai-nilai pendidikan atau filosofi tertentu yang terkandung dalam motif daripada kain songket tersebut, motif lainnya? Apakah ada nilai filosofinya? Ada. Jadi setiap songket yang kita punya itu kita nggak asal-asal gitu kan. Misalnya kayak bintang-bintang itu pasti filosofinya dari mana kita ini ya melihat kebesaran Allah, penciptaannya gitu ya. Kalau kayak kucuk kebun itu juga kan dia ada sampai 3 tingkatan hidup gitu kan. Tembakau tadi diambil dari prosperity, kemakmuran yang masyarakat Deli. Terus misalnya kenanga itu apa namanya, keindahan gitu. Karena dulu kenanga tuh suka dipakai jadi hiasin rambut tuh wanita-wanita ini. Terus ada bunga lili juga itu termasuk juga dari kemewahan, karena dulu saya dengar ya dari saudara dia dan di Maimun gitu kan yang ahli sejarah juga, bahwa ternyata kalau di halaman itu cuma bunga lili itu cuma boleh ditanam di halaman istana gitu. Jadi itu sih yang kita angkat yang punya cita-cita.
sendiri. Jadi punya makna tersendiri. Juga selanjutnya itu bagaimana pengaruh pendidikan modern terhadap generasi muda dalam mempelajari pembuatan songket ini? Mungkin bisa dipanggil itu mungkin lebih ke ini kali ya, dari sistem kita desain. Karena sekarang kita desain itu kakaknya digital, jadi desain digital tapi tenaganya tetap manual. Jadi kalau aku rasa sekarang sih mulai banyak ya orang kayak pelajarin dan aku juga udah dunia ini itu sih ke generasi muda lain gitu ya. Kemarin aku sempat belajar untuk di Aceh, gitu ini sekarang benar-benar ada desain dari dunia. Dan juga dari teman kalian dari Minat itu kata usana tapi dia bikin motif songket sendiri juga. Untuk kemarin aku bantuin juga. Jadi pendidikan modern itu lebih di desain digitalnya, karena kalau untuk pembuatannya masih kita tekanin secara tradisional. Kak, seperti itu selain kerjasama dengan KUSU, itu apakah ada kerjasama lain yang ada lembaga pendidikan ataupun lembaga masyarakat itu? Kalau lembaga pendidikan selain KUSU, saya masih usul aja di pendidikan. Kalau untuk lembaga masyarakat kita belum ada, tapi kalau untuk kayak ini sih ya lebih ke kayak apa, kita Bank Indonesia, Astra tadi, kalau Bank Indonesia juga kita kan beberapa alat itu dibahkan juga dari Bank Indonesia dan kita juga binaan kan, jadi kita dapat aplikasi pameran segala macam dari Bank Indonesia. Kelas juga kita diajarin banyak hal lah sama program Indonesia. Kalau Astra itu kita desa sejahtera Astra, terus habis itu ya lebih ke dinas-dinas sih. Tapi kalau misalnya kayak masyarakat tuh belum ada, dan lembaga pendidikan khusus. Oke Pak, tidak dengan terakhir. Bagaimana menurut Kakak itu peran pendidikan dalam melestarikan warisan budaya, terutama pembuatan songket ini Kak terhadap pendidikan modern? Peran pendidikan dalam Peran pendidikan dalam melestarikan warisan budaya pembuatan songket ini dalam di era modern ini. pendidikan ini oleh siapa dulu nih perannya? Maksudnya sebagai kakak ya. Oh, saya. Menurut Kakak, pendidikan itu seberapa penting sih pendidikan dalam pembuatan alat kesenian songket ini? Menurut Kakak. Pendidikan songketnya ya, maksudnya pembuatan pelatihan-pelatihannya gitu ya? Iya. Penting lah, karena kalau nggak ada pendidikan songket itu kan orang itu nggak bisa transfer ilmu kan sama orang gitu kan. Apalagi kan kalau kenapa juga harus pendidikan, karena kan dia punya runut ya cara untuk songket itu kan. Kita kan nggak bisa ngasal, jadi kan perlu modul, perlu orang yang ahli. Jadi kalau nggak ada pendidikan itu ya tidak akan ada orang yang bisa mengajarkan hal itu sebenarnya. Jadi sangat penting sih, dan apalagi menurut saya kita di Medan atau Sumatera Utara ini memang masih minim pendidikan untuk jenis seperti itu. Padahal kita salah satu provinsi yang paling banyak loh pendidikannya. Dari pulau kita ada ini kan ya, tapi kita nggak punya sekolahnya gitu ya. Iya, jadi pesan itu malah lebih ke rajin kan, dari dunia pendidikan tuh nggak ada gitu kan. Makanya akhirnya pengrajin yang bikin LKP, tapi bahkan kayaknya LKP Timur mungkin bisa dipelajari di Sumatera Utara ini. Itu sih, jadi harus yang penting tapi sayang yang penting gitu. Iya. Berapa aja ini? Iya. Gitu. Sampai hampir itu beberapa budaya kita. Banyak kan. Rendang. Kalau di Bandung kan kita ada sekolah di sana kita di SD kan. Iya. Kalau di Medan aja nggak ada kan tenun khusus kan. Padahal kan tenun itu masuk ke teknis sebenarnya. Karena kan ada hitungan, ada kayak campur motif itu kan dia nggak bisa sembarangan. Ya, mungkin cukup sekian wawancara pertanyaan dari kami ini. Selanjutnya kamu izin untuk beberapa Boleh. keamanan. Silakan. Sebelumnya makasih ya Kak. Terima kasih banyak ya. Kak. Iya.